Halo rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Justina Niken Sareningtyas SHMH, biasa dipanggil Bu Niken atau Yunisyara ya, singkatan dari Justina Niken Sareningtyas gitu ya, Yunisyara. Atau biasa dipanggil Bu Niken juga nggak apa-apa. Perkenalkan, saya dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan saat ini saya juga masih diminta untuk membantu sebagai Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, rekan-rekan mahasiswaku, pada kesempatan hari ini saya diminta untuk memberikan materi dalam kelas ekonomi kreatif. Pada kali ini saya akan memberikan materi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dalam pengembangan ekonomi kreatif. Nah, mungkin rekan-rekan pernah mendengar istilah hak kekayaan intelektual. Mungkin pernah mendengar di televisi, pernah mendengar di koran, atau bahkan ada pula mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman bahwa hak kekayaan intelektual ini ada hubungannya dengan ekonomi kreatif. Apa hubungannya? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, untuk di awal kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan kekayaan intelektual. Apa sih kekayaan intelektual itu? Nah, kekayaan intelektual adalah hasil olah pikir manusia, ya. Jadi, hasil olah pikir otak manusia yang diwujudkan secara nyata, yang berguna dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar juga istilah atau terminologi HKI. Ada yang menuliskan HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Ada yang menuliskan HKI, hak kekayaan intelektual. Nah, itu pada dasarnya adalah mengacu pada terminologi yang sama, yaitu terkait dengan hak kekayaan intelektual. Nah, ini adalah kekayaan intelektual. Lalu, hak kekayaan intelektual bedanya apa? Nah, hak kekayaan intelektual itu adalah hak hukum yang diberikan atas hasil olah pikir manusia yang diwujudkan secara nyata. Nah, hak hukum ini atau hak yang diberikan atau diatur secara peraturan perundang-undangan ini mempunyai karakteristik. Yang pertama yaitu bersifat monopoli atau bersifat eksklusif. Namun monopolinya di sini juga menganut batasan-batasan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Lalu karakteristik yang kedua adalah memiliki jangka waktu. Jadi, hak hukum yang diberikannya itu memiliki sebuah jangka waktu. Dan karakteristik yang ketiga adalah berlaku secara teritorial. Dalam hal ini adalah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat teman-teman, lahirnya karya intelektual ini ada tahapannya. Berawal atau berangkat dari sebuah ide tadi, hasil olah pikir manusia. Jadi awalnya adalah memang dari sebuah ide yang dipikirkan oleh manusia. Nah, lalu bagaimana perlindungannya? Nah, yang dilindungi adalah perwujudannya atau ekspresinya atau wujud dari ide tersebut atau fiksasi dari ide tersebut. Jadi, ketika sebuah ide sudah diwujudkan, sudah diekspresikan, misalkan wujudnya bisa tadi ide membuat lagu, membuat lirik, maka wujud atau ekspresinya adalah sebuah lagu. Lalu misalkan ada ide untuk menulis sesuatu. Nah, dari sini ini adalah sebuah karya tulis. Wujudnya adalah sebuah karya tulis. Ingin membuat sebuah desain tas. Nah, wujudnya adalah sebuah desain tas. Nah, jadi teman-teman di sini hak kekayaan intelektual ini akan muncul atau bisa dikatakan di sini adalah melindungi karya intelektual tersebut apabila kekayaan intelektual tersebut itu sudah diwujudkan,
ya, jadi sudah diekspresikan. Jadi tidak ada perlindungan hukum terhadap sebuah ide. Jadi yang dilindungi di sini adalah wujudnya, sedangkan ide itu belum dilindungi secara hukum. Maka dari itu teman-teman hati-hati ketika punya ide sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang menarik dan kreatif, lalu itu belum diwujudkan, nah itu hati-hati, lebih baik disimpan dulu, gitu ya. Karena ketika teman-teman ide itu sudah diutarakan, lalu ditiru oleh orang lain, maka teman-teman tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah ide saya akan menuntut secara hukum, dia telah mencuri ide saya. Nah, itu tidak bisa. Jadi yang dilindungi di sini dalam konteks rezim hak kekayaan intelektual itu adalah wujudnya. Jadi ketika sudah diekspresikan, sudah diwujudkan, begitu ya? Bisa dipahami ya? Nah, lalu kalau kita lihat teman-teman, apa arti penting dari kekayaan intelektual ini? Nah, kalau kita bandingkan dengan kekayaan alam, nah tentunya berbeda. Jadi kalau kita lihat teman-teman, sumber daya alam itu akan habis. Jadi kekayaan alam itu akan habis. Sedangkan kalau kekayaan intelektual itu tetap akan terus ada. Gitu ya. Jadi contohnya kalau kita lihat kekayaan alam, mineral, batu bara, pasti suatu saat nanti akan habis. Namun kekayaan intelektual, tadi ide yang difiksasikan, bentuknya bermacam-macam, lagu, karya tulis, dan sebagainya, itu akan tetap terus ada. Contohnya kalau kita lihat sebuah lagu yang diwujudkan, yang dilahirkan, dia tetap akan terus ada. Jadi walaupun sampai si penulisnya atau si pengarang lagunya itu meninggal dunia, tapi di sini kekayaan intelektual itu tetap terus ada. Dan teman-teman, kalau kita lihat aset dunia saat ini didominasi oleh aset tidak berwujud. Jadi kalau kita lihat ketahanan ekonomi negara maju sekarang, ini didominasi lebih banyak oleh intangible asetnya. Jadi contohnya kalau kita lihat negara Singapura. Negara Singapura kekayaan alamnya tidak terlalu kaya, tidak terlalu sebanyak kekayaan alam Indonesia. Namun Singapura ini bisa dikatakan sebagai negara maju. Nah, mereka itu lebih mengedepankan juga, lebih mendorong kekayaan intelektualnya. Jadi di sini kalau kita lihat mereka mendominasinya adalah aset tidak berwujudnya, gitu ya, dibanding aset berwujudnya. Contoh yang lain juga Amerika, teman-teman. Negara Amerika kalau kita lihat kekayaan alamnya tidak terlalu banyak, namun yang terus didorong yang membuat Amerika maju sekarang itu adalah lebih kepada kekayaan intelektualnya. Kita bisa lihat paten-paten yang dimiliki oleh Amerika. Lalu kita bisa lihat juga produk-produk desain industri yang dimiliki oleh Amerika, di situ membawa pemasukan tersendiri untuk negara Amerika. Jadi kalau kita lihat memang sekarang aset dunia ini lebih banyak larinya kepada intangible asset, yaitu hak kekayaan intelektual, ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman tahapannya, kita bisa lihat kalau sekarang ini kita memasuki revolusi industri 4.0 ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Indonesia misalkan di sini kita mempunyai tahapan dari era pertanian, era industri ya, pabrik dan sebagainya, lalu ke era teknologi informasi, dan sekarang adalah kalau menurut pakar ekonomi saat ini dunia memasuki era ekonomi kreatif. Kunci persaingan dari era ini adalah kekayaan intelektual. Lalu apa urgensinya? Apa arti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual ini? Nah, kalau kita lihat urgensinya tidak hanya untuk si pencipta atau penemu saja, tapi baik itu untuk user, untuk masyarakat yang menggunakannya, dan untuk negaranya. Jadi kalau kita lihat secara global untuk negaranya itu sendiri, ketika hak kekayaan intelektual ini dilindungi, diberikan perlindungan, maka ada peningkatan daya saing industri, semakin meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, dan semakin menumbuhkan perekonomian. Sedangkan untuk pencipta atau untuk si penemu sendiri, di sini dia akan mendapatkan manfaat, yaitu berupa insentif nilai ekonomi yang akan mendorong kreativitasnya terus-menerus untuk lebih dilanjutkan lagi. Dan di sini insentifnya juga akan menimbulkan keberanian untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan untuk masyarakat atau untuk user sendiri mendapatkan manfaat yaitu tersedianya produk yang bermanfaat. Jadi bahkan kalau kita lihat juga user juga diberi
kewajiban untuk menjaga hak moral dari penciptanya tersebut. Jadi hak moral pencipta juga harus dihargai. Nah, ada beberapa teori teman-teman untuk pembenaran pemberian hak kekayaan intelektual ini. Yang pertama yaitu teori insentif. Teori insentif ini memberikan dorongan untuk mengarahkan segala sumber daya bagi si penciptanya itu atau si kreator untuk menghasilkan kreativitasnya terus-menerus. Ya. Teori yang kedua yaitu teori prospek. Nah, teori prospek ini yaitu teori untuk memberikan penghargaan ekonomi atas investasi dari pencipta. Yang investasinya ini kan juga memiliki resiko, gitu kan. Lalu yang ketiga adalah teori natural right. Jadi kalau kita lihat di sini hasil kerja dari kreator itu merupakan bentuk kontribusi kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini adalah ada hak natural right theory. Jadi bagaimana hasil kerja kreator ini dikontribusikan kepada masyarakat, ya. Nah, tadi kita lanjutkan pentingnya kekayaan intelektual. Jadi teman-teman, kekayaan intelektual di sini ini menjadi salah satu komponen penting dari pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Tadi yang sebagaimana yang saya sudah jelaskan ya. Jadi di sini juga kalau kita lihat ada hak untuk menikmati nilai ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual tersebut. Dan kalau kita lihat penghargaan dari hasil karya atau kreativitas si kreator, ini akan merangsang dari si kreator untuk lebih mengembangkan lagi. Dan kalau kita lihat nanti ujungnya adalah mendapatkan manfaat ekonomi, terciptanya kesejahteraan ekonomi. Dan di sisi lain kalau kita lihat di sini, akhirnya terbentuk sebuah sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia. Sehingga kalau kita lihat kemungkinan untuk dihasilkan teknologi atau hasil karya yang sama itu dapat dihindarkan atau dicegah. Ya, jadi kalau kita lihat sistem kekayaan intelektual ini sangatlah penting, ya. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk menjelaskan tentang jenis-jenis KI, saya mungkin teman-teman saya akan menjelaskan dulu gambaran besar ya tentang kekayaan intelektual. Jadi kalau kita lihat teman-teman, banyak sekali masyarakat yang salah kaprah terhadap istilah kekayaan intelektual. Jadi ada distorsi dari istilah KI. Banyak yang menyamakan istilah penggunaan kata paten. Jadi KI, kalau kita lihat KI sama paten itu sama nggak sih gitu. Jadi teman-teman, paten itu hanyalah salah satu bagian dari haki. Ya, jadi haki atau KI ini ada 8 jenis. Jadi ada merek, ada paten, ada hak cipta, ada rahasia dagang. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi yang sering banyak dipergunakan di masyarakat itu memang paten ya, istilahnya paten. Walaupun memang kadang salah kaprah. Contohnya kalau kita lihat buku, itu bukan paten. Buku itu adalah hak cipta. Tapi sering kita mendengar istilah, saya ingin mematenkan buku saya, gitu ya. Atau mungkin yang beberapa tahun belakangan ini sempat ramai ya terkait dengan tarian Reok Ponorogo, tarian Bali gitu ya, katanya kita harus mematenkan tarian tradisional. Nah, kalau kita lihat nanti teman-teman kita pelajari tarian tradisional itu bukanlah paten gitu, karena paten itu lebih kepada sebuah invensi di bidang teknologi gitu ya. Sedangkan tarian kalau kita lihat di sini tarian itu adalah lebih kepada sebuah seni dan budaya. Jadi itu adalah masuknya ke hak cipta. Namun di masyarakat memang sering salah kaprah gitu ya. Jadi nanti teman-teman diharapkan setelah kuliah atau materi yang saya paparkan terkait dengan KI ini teman-teman jangan salah kaprah lagi ya juga. Jadi jangan menggunakan istilah paten untuk banyak hal. Paten buku, paten tarian. Nah, itu tidak tepat ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, teman-teman, terkait dengan KI ini ada pengkelompokan mengenai KI. Jadi KI di sini ada KI hak cipta dan HA yang terkaitnya atau copyright dan related right-nya, dan ada industrial property ya. Kalau copyright-nya di sini adalah untuk meliputi
hal-hal yang terkait dengan seni, sastra, ilmu pengetahuan, program komputer, dan hak terkait lainnya. Contohnya hak pelaku, produser rekaman, lembaga penyiaran. Nah, itu masuk ke dalam hak terkait dari copyright. Sedangkan industrial property itu meliputi ada paten, merek, DTLST, rahasia dagang, desain industri, PVT, gitu ya. Jadi kalau kita lihat cukup banyak macamnya. Nah, teman-teman, saya akan ilustrasikan terkait dengan KI dalam sebuah contoh produk ya. Jadi contohnya misalkan di sini handphone atau mungkin teman-teman banyak kalau kita lihat hampir semuanya mempunyai handphone ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman sebenarnya dalam sehari-hari kehidupan sehari-hari kita itu sangat bersinggungan dengan produk-produk kekayaan intelektual ya. Jadi contohnya tadi handphone. Jadi kalau kita lihat dalam satu produk handphone itu ada berbagai jenis kekayaan intelektual ya. Contohnya kalau kita lihat mereknya ya, mereknya bisa beragam. Ada Acer, ada Samsung, ada Oppo, ada iPhone gitu ya, ada Apple gitu. Jadi kalau kita lihat itu adalah masuk ke merek. Lalu kalau kita lihat di sini softwarenya, program komputernya itu adalah masuk ke dalam hak cipta. Nah, sedangkan kalau penemuannya di bidang teknologi, contohnya kalau kita bisa lihat terkait dengan teknologi touchscreen, teknologi untuk handphone yang mungkin yang sekarang ya sedang model terbaru itu ya adalah dilipat, handphone yang bisa layarnya bisa dilipat, layarnya bisa ditekuk, itu adalah masuk ke dalam paten, ya. Lalu kita bisa lihat juga terkait dengan rangkaian sirkuit terpadu di dalam handphone itu juga terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Dan desainnya itu sendiri kalau kita lihat masing-masing desain dari handphone itu berbeda-beda ya. Nah, itu masuk ke dalam ranah rezim desain industri. Jadi kalau kita lihat teman-teman dalam satu produk itu ada berbagai jenis dari haki. Nah, terkait dengan sistem perlindungan hak teman-teman, ada 3 jenis sistem perlindungan hak ya. Jadi yang pertama adalah deklaratif, yaitu perlindungannya itu muncul secara otomatis. Nah, di sini pendaftar di sini dianggap sebagai pemilik hak sepanjang belum dibuktikan sebaliknya. Jadi mungkin lebih tepatnya adalah bukan pendaftar ya, melainkan pencatat. Maka dari itu kalau kita lihat di sini contohnya adalah hak cipta. Jadi kalau hak cipta itu dia karakteristiknya adalah sifat perlindungannya adalah deklaratif. Jadi tidak perlu didaftarkan. Jadi tidak perlu didaftarkan, perlindungannya sudah otomatis muncul sejak karyanya itu diwujudkan atau difiksasikan. Contohnya, misalkan teman-teman di sini membuat sebuah lagu ya. Jadi sejak lagu itu teman-teman fiksasikan atau teman-teman wujudkan sebagai sebuah lagu, maka dia akan muncul otomatis perlindungannya bahwa memang teman-teman itu adalah si penciptanya tanpa perlu didaftarkan gitu ya. Sedangkan pendaftaran berupa pencatatan permohonan untuk mendapatkan sertifikat itu adalah lebih kepada untuk menguatkan alat bukti saja. Maka dari itu kalau kita lihat di dalam sertifikat pencatatan hak cipta itu adalah judulnya sertifikat pencatatan karya ciptaan gitu ya. Jadi lebih kepada pencatatan bukan pendaftaran. Nah, yang kedua itu adalah sistem konstitutif. Nah, dalam sistem konstitutif, perlindungannya ini tidak secara otomatis. Jadi, harus didaftarkan dulu, baru itu menimbulkan hak. Dan pendaftar pertama itu adalah pemilik hak. Gitu ya. Yang masuk ke dalam sistem konstitutif di sini adalah paten, merek, indikasi geografis, desain industri, DTLST, PVT, itu masuk ke dalam sistem konstitutif. Nah, lalu ada sistem satu lagi yaitu sistem berdasarkan pada sistem kerahasiaan yaitu rahasia dagang. Jadi rahasia dagang itu memang harus dirahasiakan, jadi tidak perlu diungkapkan ke publik, gitu ya. Itu sistem pelindungan haki. Nah,
Untuk sistem kepemilikannya, teman-teman, ada dua sifat sistem kepemilikan dari KI, yaitu yang bersifat komunal dan yang bersifat personal. Yang komunal di sini antara lain folklore, ekspresi budaya tradisional, contohnya di sini adalah tari-tarian tradisional, rumah-rumah adat, itu masuk ke dalam bisa dimiliki kepemilikannya bukan hanya oleh perorangan, tapi juga bisa oleh masyarakat hukum adat tertentu atau sebuah komunitas tertentu, gitu ya. Lalu contoh yang lain yaitu pengetahuan tradisional, misalkan pengetahuan tradisional tentang manfaat dari sebuah tanaman yang turun temurun, pengetahuannya ini diwariskan secara turun temurun, gitu ya. Nah, ini bisa juga dimiliki secara komunal atau indikasi geografis. Jadi tanda pembeda terhadap produk tertentu dari suatu wilayah berdasarkan faktor alam dan faktor masyarakatnya. Contohnya mungkin teman-teman misalkan Salak Pondoh itu masuk indikasi geografis ya. Jadi Salak Pondoh Turi Sleman. Nah, itu dimilikinya bukan oleh perseorangan, tapi dimilikinya oleh komunitas masyarakat Turi, gitu ya, Turi Sleman, gitu ya. Termasuk juga sumber daya genetik, gitu, indikasi ini kedobel ya. Lalu kalau kita lihat juga sistem kepemilikan haki ini bisa dimiliki personal, teman-teman. Ini yang masuk dalam rezim ini itu hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, pelindungan varietas tanaman. Tuh, masuk di situnya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu ya, mungkin secara singkat gitu ya. Semoga teman-teman cukup jelas mendengarkan penjelasan dari saya. Yang pertama yaitu hak cipta. Nah, hak cipta di sini, teman-teman, hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi di sini tadi ya prinsipnya deklaratif. Jadi pada dasarnya itu sudah timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan itu diwujudkan, ya. Tanpa mengurangi pembatasan itu maksudnya adalah bahwa produk atau wujud yang karya ciptaan yang diwujudkan tersebut itu ada pembatasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi yang bisa diberikan hak cipta atau yang diakui sebagai hak cipta itu adalah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan itu tidak diakui sebagai sebuah ciptaan yang sah mendapatkan perlindungan secara hukum. Contohnya apa? Contohnya misalkan ciptaan yang berbau pornografi, ciptaan yang melanggar sebuah norma agama yang ada di Indonesia. Jadi itu ciptaan yang seperti itu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ciptaan yang dilindungi jenisnya apa saja? Jadi kalau kita lihat di sini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi cukup banyak ya teman-teman. Ada buku, program komputer itu seperti software. Jadi untuk di Indonesia, software atau program komputer itu masuknya sebagai hak cipta. Sedangkan kalau kita lihat di sistem perlindungan di Amerika, program komputer itu masuknya ke paten, ya. Lalu contoh yang lain, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lain, alat peraga, lagu, musik, drama musikal, seni rupa, karya arsitektur ya, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsiran, itu masuk ke dalam ciptaan yang dilindungi. Nah, jadi teman-teman, tadi saya ulangi, pelindungan hak cipta itu adalah pelindungan terhadap suatu ciptaan yang timbul secara otomatis ya, sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Jadi pendaftaran ciptaan itu tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat, bukan pendaftaran ya, surat pencatatan ciptaan yang dapat dijadikan sebagai bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa
di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Nah, apa yang dapat diterapkan dalam industri ekonomi kreatif? Jadi teman-teman diharapkan kan dari kuliah ini tidak hanya teorinya saja yang teman-teman pelajari, tapi teman-teman ke depannya itu diharapkan juga memang menjadi seorang kreator-kreator ya yang menciptakan atau mengembangkan ilmu pengetahuannya, mengembangkan ide-idenya dalam industri ekonomi kreatif. Jadi cukup banyak untuk karya cipta ini, contohnya buku, modul, katalog, karya arsitektur, desain batik. Nah, batiknya di sini untuk batik yang bukan kontemporer, bukan batik yang tradisional ya, tapi lebih kepada desain batik yang kontemporer. Lalu film, bisa film dokumenter, bisa film sebuah cerita dan sebagainya. Di sini juga termasuk di dalamnya lagu, aransemen lagu, peta, program komputer, dan lain-lain. Nah, ini masuk ke dalam ranah hak cipta. Syaratnya cukup mudah teman-teman, lebih kepada syarat administratifnya adalah KTP, karya cipta soft file, informasi tentang deskripsinya, karya cipta itu tentang apa, berisi apa, lalu juga dibutuhkan informasi tanggal publikasi, gitu ya, dan manual book untuk software. Namun yang teman-teman perlu catat di sini adalah jangan lupa bahwa karya cipta tersebut haruslah original. Jadi tidak meniru karya cipta dari orang lain atau pihak lain. Maka dari itu teman-teman juga harus menandatangani surat pernyataan orisinalitas yang bermeterai. Jadi memang membuktikan bahwa karya tersebut, menyatakan bahwa karya tersebut adalah karya orisinal dari rekan-rekan, ya, bukan dari menjiplak atau meniru atau mencontoh dari karya orang lain, ya. Nah, oke, lanjut yang kedua yaitu paten ya. Nah, teman-teman, untuk paten di sini, paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi, di sini yang perlu teman-teman garis bawahi adalah hasil invensi di bidang teknologi. Jadi, untuk paten itu adalah merupakan hasil invensi ya di bidang teknologi. Jadi di sini adalah paten adalah sebuah pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Contohnya mungkin dalam sehari-hari teman-teman biasa menggunakan sabun batang. Nah, sabun batang itu kalau dilihat itu tingkat higienisnya perlu bisa dipertanyakan ya, diperdebatkan. Kadang kan kalau dipakai oleh banyak orang jadi tidak higienis. Maka dari itu diciptakan sabun cair. Nah, namun untuk sabun cair di sini kalau kita lihat bisa juga boros ataupun ada kekurangan-kekurangan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan sabun batang gitu ya yang lebih mudah untuk dibuat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat apakah sabun batang ini nanti akan hilang dari peredaran gitu. Ternyata kalau kita lihat supaya sabun batang tidak hilang dari peredaran, maka dibuat alat gitu ya. Jadi alatnya di sini untuk sabun batang yang bisa kalau ditekan dia akan teriris gitu ya. Jadi bisa seseorang itu yang mau cuci tangan bisa mendapatkan sabunnya juga. Jadi bisa higienis juga untuk sabunnya gitu. Jadi untuk menjawab tadi pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Contoh yang lain misalkan teman-teman kalau mencuci baju ya, ada pembersih, juga ada pemutih, ada juga produk pewangi gitu, ada produk pelembut. Nah, kalau kita lihat juga ini bisa dipatenkan juga komposisinya. Jadi pembersih, pemutih, pewangi, pelembut itu dalam satu produk. Nah, ini bisa dijadikan sebuah paten. Nah, paten ini kalau kita lihat di sini nanti itu adalah yang akan dilindungi adalah klaimnya. Nah, klaimnya di sini adalah bisa berupa produk atau proses. Produk di sini bisa komposisinya, formulanya, alatnya atau peralatannya ya, sistemnya, atau bisa juga proses, metodenya, proses penggunaan gitu ya. Nah,
Untuk jenis paten sendiri ada dua ya, ada paten, biasa disebut paten biasa atau ya paten, dan paten sederhana. Nah, pembedaannya adalah masa pelindungannya. Kalau untuk paten yang biasa, masa pelindungannya adalah 20 tahun, sedangkan untuk paten sederhana, masa pelindungannya adalah 10 tahun. Nah, untuk paten ini dibedakan terkait dengan pelindungannya adalah terkait dengan apakah ada langkah inventif industrinya. Jadi kalau dia memiliki langkah inventif atau pemecahan masalah yang benar-benar spesifik di bidang industri, maka dia masuknya ranahnya adalah paten. Tapi apabila produk, alat, atau metode tersebut adalah lebih kepada sebuah pengembangan atau lebih kepada utility models ya, sebuah alat yang merupakan pengembangan dari alat yang lain, lebih kepada utility-nya itu masuknya ke paten sederhana ya. Nah, apa yang dapat diterapkan dalam industri ekonomi kreatif? Nah, yang dapat diterapkan teman-teman di sini adalah produk pengembangan dari produk yang sudah ada, itu nanti masuk ke paten sederhana, atau teman-teman juga bisa mengembangkannya dalam bentuk proses yang baru dalam pembuatan sesuatu. Contohnya di sini kipas angin sekaligus pembasmi nyamuk. Nah, ini masuk ke paten gitu. Jadi alat-alat yang multifungsi dan sebagainya, misalkan apa kursi yang bisa di situ diberi sebuah teknologi ya. Jadi ada musik. Jadi kursinya untuk menenangkan, kursinya untuk membantu seseorang itu rileks mendengarkan musik dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam paten. Termasuk juga misalkan teman-teman yang dari ranahnya pertanian atau biologi, ini bisa pembuatan obat, pembuatan alat dan sebagainya, metodenya maupun komposisinya itu dapat diberikan pelindungan paten. Nah, itu tentang paten ya. Jadi teman-teman, jadi tidak tepat kalau tarian itu dipatenkan, bukan gitu ya. Tarian itu masuk ke hak cipta gitu ya. Jadi kalau paten itu lebih kepada invensi di bidang teknologi gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu merek ya, teman-teman. Nah, merek ini teman-teman tidak asing ya terkait dengan merek. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman dalam kehidupan sehari-hari itu sudah sangat bersinggungan sekali dengan merek ya. Bahkan ada yang juga yang merek minded gitu ya. Jadi membeli sesuatu itu berdasarkan mereknya. Jadi memang merek ini memang sangat dibutuhkan teman-teman sebagai daya pembeda. Coba bayangkan ketika teman-teman masuk ke sebuah swalayan, lalu ingin membeli sesuatu, nah itu kan cukup banyak. Contohnya membeli mie instan gitu ya. Mereknya ada banyak gitu. Jadi kalau yang mau membeli mie instan, pasti akan ditanya oleh penjualnya, merek apa gitu ya. Karena pembedanya banyak sekali. Jadi ada yang rasanya rasa A, rasa B, rasa C. Nah, itu tergantung selera dari konsumennya gitu ya. Nah, merek di sini adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi bisa huruf-huruf, angka, susunan warna, dan teman-teman berdasarkan undang-undang merek terbaru ya. Jadi merek itu tidak hanya berupa gambar, logo, nama atau kata saja, tapi bisa juga sekarang ini sudah diakui merek berupa merek suara gitu ya. Jadi contohnya misalkan teman-teman kalau di kos ya atau di rumah mendengar suara ya dari luar. Tenenot, tenenot, tenenot. Nah, suara apa itu? Nah, itu kan kalau kita lihat, oh itu es krim tertentu, es krim merek tertentu. Nah, itu jadi kalau kita lihat teman-teman, itu adalah sudah masuk ke merek suara gitu ya. Lalu hologram, termasuk hologram, jadi merek itu tidak hanya gambar atau logo. Jadi termasuk misalkan hologram, itu sekarang sudah diakui sebagai sebuah merek. Bahkan teman-teman kalau di luar negeri, itu tidak hanya suara dan hologram, tapi juga bahkan merek wangi atau merek bau.
Nah, jadi kayak parfum dengan bau atau wangi tertentu itu bisa didaftarkan sebagai sebuah merek, gitu ya. Jadi itu adalah merek ya. Jadi untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jadi dia memang harus dipergunakan dalam sebuah produk barang atau jasa. Nah, jadi di sini kalau kita lihat tadi jenis merek ini bisa dua ya teman-teman. Merek yang dipergunakan untuk barang dan merek yang dipergunakan untuk jasa. Contoh yang dipergunakan untuk barang ini melekat pada barangnya. Contohnya Coca-Cola ya melekat pada minuman Coca-Cola itu. Sosro melekat pada teh minuman tehnya tersebut. Ya, misalkan merek jasa di sini, kalau untuk merek jasa itu adalah dipergunakan pada jasa. Contohnya, kalau kita lihat beberapa contoh Primagama jasa untuk kursus, atau kalau kita lihat Universitas Atmajaya Yogyakarta itu masuk juga yaitu jasa pendidikan. Itu adalah merek jasa, gitu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, manfaat merek ini cukup sangat beragam ya, baik untuk secara publik maupun kepada perusahaan maupun kepada konsumen. Jadi bagi publik itu sendiri, merek itu memungkinkan mutu produk itu lebih terjamin dan lebih konsisten. Merek dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk dan di mana dapat membeli produk tersebut. Merek dapat meningkatkan inovasi produk baru karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan baru guna mencegah peniruan dari para pesaingnya. Jadi kalau kita lihat di sini merek itu sangat penting bahkan bagi publik ya. Contohnya teman-teman kalau kita bisa lihat merek misalkan merek handphone Apple ya. Jadi kalau merek handphone Apple dengan spesifikasi tertentu harganya misalkan 12 juta. Nah, mau nggak teman-teman ada handphone lain tapi nggak ada mereknya, harganya juga 12 juta. Nah, kalau kita lihat mungkin wah kalau yang mereknya branded atau dengan brand nama terkenal tertentu ya harganya mahal ya wajar gitu ya. Bahkan ada yang wah tidak masalah dengan harganya tetap akan dibeli gitu ya. Ada pembelinya. Sedangkan kalau yang tanpa merek gitu harganya tinggi atau harganya mahal. Nah, ini konsumen kadangkala tidak mau buat apa membeli mahal, tidak ada prestisiusnya atau tidak ada gengsinya. Nah, itu jadi kalau kita lihat manfaat merek itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman nanti teman-teman misalkan membuat sebuah produk industri kreatif, teman-teman jangan lupa bahwa merek ini sebuah bagian yang sangat penting juga untuk memberikan perlindungan terhadap produk atau jasa dari industri kreatif dari teman-teman itu sendiri. Jadi jangan sampai ini dikesampingkan. Manfaat merek bagi konsumen. Merek bagi konsumen itu dapat menceritakan sesuatu kepada pembelinya ya tentang mutu produk barang atau jasa yang tadi saya katakan. Sebuah handphone yang dengan ditempeli merek Apple tentunya berbeda dengan handphone yang diberi merek yang lain gitu ya. Nah, di sini manfaat merek juga memudahkan bagi konsumen untuk membedakan atau mencirikan antara produk yang asli dengan produk-produk lain yang identik atau yang mirip gitu ya. Ini nanti silahkan dibaca ya, teman-teman bisa membacanya juga. Jadi banyak sekali manfaat merek bagi konsumen ya, termasuk juga untuk menarik perhatian dari pembeli, lalu untuk konsumen yang sudah puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut untuk di masa yang akan datang gitu ya. Lalu bagi perusahaan sendiri, perusahaan itu dapat membedakan antara tadi diri perusahaannya dengan produk yang dimiliki perusahaan lain pesaingnya gitu ya. Nah,
Merek dapat memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Merek di sini juga memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan. Jadi sangat menguntungkan bagi si produsen, termasuk juga membantu penjual untuk melakukan segmentasi pasar. Nah, ini merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak ya. Jadi, pertama, merek yang tidak punya itikat baik. Jadi, contohnya menjiplak atau meniru merek pihak lain ya. Jadi, teman-teman diharapkan teman-teman besok kalau mau membuat produk dari industri kreatif, jauh-jauh deh, nggak usah meniru atau menjiplak produk atau merek dari orang lain gitu ya. Jadi karena itu pun kalau mau didaftarkan mereknya pasti akan ditolak atau tidak dapat didaftarkan gitu ya. Atau bisa juga teman-teman misalkan mau mengajukan merek untuk logo-logo atau nama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama dan ketertiban umum. Nah, itu juga tidak dapat tidak dapat didaftarkan mereknya gitu ya. Contohnya berbau pornografi, simbol atau kata yang dapat menyinggung perasaan agama tertentu. Nah, itu tidak dapat didaftarkan dan pasti akan ditolak oleh kementerian gitu ya. Lalu juga untuk merek yang tidak memiliki daya pembeda itu juga tidak dapat didaftarkan. Jadi contohnya misalkan untuk merek yang terlalu rumit atau yang terlalu sederhana misalnya tanda titik. Nah, itu kemungkinan besar itu akan ditolak tidak dapat didaftarkan ya. Nah, termasuk juga merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang telah menjadi simbol-simbol yang telah menjadi milik umum. Contohnya ini sebenarnya gambar tengkorak ya, berubah jadi kecil ya, ini gambar tengkorak. Nah, ini kan sudah menjadi merek yang umum atau ini merek daur ulang. Jadi simbol daur ulang ini tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Hal yang lain yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek itu adalah yang terkait dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Jadi contohnya merek kopi untuk barang kopi itu tidak boleh. Misalkan kipas angin untuk barang kipas angin itu tidak boleh. Topi untuk barangnya topi, nah itu juga tidak boleh gitu ya. Nah, merek juga akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis ya. Jadi nanti ada klasifikasinya ya, jenis-jenisnya dari merek tersebut mengikuti dari aturan internasional juga yaitu Nice Agreement. Contohnya persamaan pada pokoknya yaitu persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan, persamaan bunyi ucapan. Nah, contohnya ini ya. Jadi LE gitu. Nah, ini bungkusnya itu agak mirip-mirip, warnanya juga putih, hurufnya juga warna merah gitu ya. Yang sini light, yang ini lancar gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisannya. Nah, ini juga hampir sama. Nah, ini kemungkinan besar nanti merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya seperti ini akan ditolak atau tidak dapat didaftarkan, ya. Termasuk juga untuk merek-merek yang punya persamaan pada pokoknya secara visual, misalkan tadi ini ya gambarnya ini. Lalu secara fonetik, contohnya misalkan kata sun, lalu ditambahin huruf H, sun gitu ya. Atau misalkan secara konseptual, misalkan gajah, lalu mereknya elepan gitu. Tapi gambarnya sama, gambar gajah meniru dari merek orang lain atau produk orang lain juga itu akan ditolak. Ya. Contoh lain yang ditolak yaitu yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Contohnya niru logonya McD, Honda, Prada. Nah, ini biasanya banyak sekali juga yang meniru tuh. Contohnya meniru logonya Starbucks itu banyak sekali kasusnya yang juga digugat kaitannya dengan peniruan dengan merek terkenal, gitu ya. Lalu juga tidak boleh merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis. Contohnya kopi Toraja, misalkan ubi Cilembu. Nah, jadi itu merek-merek yang sudah
ada indikasi geografisnya. Nah, ini untuk prosedur pendaftaran mereknya ya. Terkait dengan prosedurnya itu sudah ada aturannya secara lengkap juga di dalam peraturan perundang-undangnya. Saya akan lewati saja. Nah, ini contoh ya sertifikat mereknya seperti ini. Nah, ini persyaratannya. Persyaratannya itu cukup fotokopi KTP atau scan dari KTP ya. Atau akta pendirian apabila itu yang didaftarkan untuk atas nama badan hukum, atau di sini adalah surat keterangan UMKM ya apabila yang memilikinya adalah UMKM. Lalu juga etiket merek. Etiket merek itu gambar atau logonya. Jadi etiket ini bukan etiket pesawat, itu bukan ya. Etiket merek di sini adalah gambar atau logonya. Lalu deskripsi merek itu mereknya itu warnanya apa, terdiri dari apa, dan sebagainya. Lalu surat pernyataan kepemilikan merek itu juga terkait dengan merek tuh harus orisinil ya. Jadi memang merek tersebut dimiliki oleh si pemohon secara orisinil. Oke, saya lanjutkan dulu terkait juga lanjut ke indikasi geografis. Nah, hampir terkait ya merek dengan indikasi geografis. Indikasi geografis di sini adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Jadi indikasi geografis di sini adalah sebuah produk ya yang memang mengindikasikan suatu asal wilayah atau daerah tertentu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sudah cukup banyak masyarakat atau komunitas yang mendaftarkan indikasi geografis. Contohnya kopi Arabica Kintamani Bali, Champagne, Mebel Ukir Jepara, Lada Putih Muntok, kopi Arabica Gayo, tembakau hitam Sumedang, susu kuda Sumbawa, madu Sumbawa, beras adan Krayan, Purwaceng Dieng, kangkung Lombok, carica Dieng, ubi Cilembu. Nah, itu mungkin teman-teman juga Salak Pondok Sleman. Nah, itu adalah sudah masuk ke dalam indikasi geografis. Nah, itu terkait dengan indikasi geografis. Manfaatnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita lihat untuk memberikan pelindungan hukum terhadap produk IG di Indonesia, salah satunya sebagai strategi pemasaran juga, meningkatkan kemampuan ekonomi daerah juga, dan untuk menghindari persaingan curang. Yang diterapkan di dalam industri kreatif adalah mendaftarkan merek sebagai bentuk perlindungan terhadap produk atau jasa di industri kreatif, dan juga bisa tadi untuk IG-nya adalah mengembangkan produk tanaman potensi lokal yang berpotensi IG seperti kopi, teh. Jadi misalkan di daerah teman-teman, daerah asal teman-teman itu ada kopi atau teh yang mempunyai daya pembeda, punya rasa yang berbeda karena faktor lingkungan, faktor tanah, faktor masyarakatnya. Nah, itu bisa didaftarkan indikasi geografis. Nah, itu terkait dengan indikasi geografis. Nah, untuk yang video pembelajaran atau kuliah untuk yang part 1 ini adalah sampai di sini, yaitu indikasi geografis. Selanjutnya akan nanti dilanjutkan di video kedua, akan dilanjutkan juga untuk jenis HKI yang lain.